Hai, di video ini aku akan memberitahu kalian cara membuat film untuk pemula. Di video ini aku hanya memberitahu basicnya aja, jadi nggak akan aku kasih tahu tentang skenario, storyboard, dan sebagainya. Dan jangan percaya 100% karena bisa aja metodeku ini salah atau nggak cocok di kalian. Jadi kalian harus riset lagi biar cocok. Dan kita langsung mulai aja videonya. 1. Siapkan ide, karakter, dan alur cerita. Tentukan ide pokok atau premismu. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah kalimat renungan, kesimpulan filosofis, atau pesan si pembuat film kepada penontonnya. Contohnya dalam film pendek Lemantun karya Mas Suregas Banuteja. Ini ide pokok yang aku dapat setelah menonton filmnya. Sebesar apapun kesuksesan seorang anak, kita tidak boleh lupa kepada ibu kita. Bahkan membuat dia kesepian. Kalau kalian menonton fullnya bisa klik di sini atau di sini. Gimana? Udah paham? Kalau udah paham kita lanjut. Sebelum membuat cerita, pastikan karakter tokohnya kuat terlebih dahulu. Karena menurutku film yang bagus itu adalah film yang karakternya kuat, alurnya simple, dan alurnya itu mengalir. Nah, tokoh yang kita ceritakan ini adalah manusia kan. Jadi manusia itu apa sih karakternya? Jadi karakternya itu dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Itulah dua hal yang menurutku membuat karakternya menjadi kuat, yaitu dengan menambahkan kekurangan dan kelebihannya, baik di protagonis atau antagonis. Tapi menurut Mas Joko Anwar bahwa karakter yang kuat itu adalah karakter yang pandangan hidupnya jelas kepada 4 hal: politik, agama, seni, dan cinta. Atau mungkin kebalik dikit gak apa-apa ya. Setelah tahu karakter tokohnya seperti apa, kamu pasti tahu jalan ceritanya itu harus seperti apa. Misalnya karakternya itu pemalas, artinya dia akan terus bertemu dengan suasana orang-orang yang rajin, dan bertemu dengan antagonis, baik gurunya atau temannya yang rajin. Itu bisa kalian buat sendiri lah. Jadi kalau kalian sudah tahu karakter tokohnya seperti apa, kalian pasti tahu jalan ceritanya itu harus kayak gimana. Kalau nggak tahu, parah sih. Kalau bingung, kalian bisa riset dulu, diskusi atau brainstorming bersama teman-teman kalian yang mau dan niat buat bikin film. Kalau udah paham, kita lanjut ke tahap selanjutnya. 2. Membuat naskahnya. Kalian bikin naskahnya aja dulu di sebuah buku, atau kalian mau buat skenario, justru lebih bagus. Kalian bisa cari tutorialnya itu kalau aku di Pusbang Film. Jadi inilah, klik video yang di sini. Itu tutorialnya bagus banget buat kalian yang baru mau belajar cara bikin skenario. Karena aku juga belajar dari sana. Yang penting kalian udah tahu apa yang mau diceritakan dan disampaikan, atau kalian sudah mengedit filmnya dalam otak kalian sendiri. Kedengarannya memang mudah, tapi nggak semudah itu Ferguson. Kalian bakal pusing, writer block, dan hal itu wajar men. Karena semua filmmaker dari pemula sampai profesional itu pasti menemukan hal itu. Justru aneh kalau filmmaker itu nggak ketemu kendala dalam sebuah bikin film. Itu bukan bikin film namanya. Yang penting kamu nggak nyerah, nggak memperbesar masalah, dan cari solusi lalu buat keputusan. Ketiga, persiapan untuk produksi. Sekarang saatnya kamu mencari pemain yang tepat, kru yang benar-benar mau dan niat bikin film sama kamu, cari lokasi yang tepat, dan mempersiapkan alat-alat syutingnya. Kayaknya yang nggak mau bikin film pendek itu karena mereka punya banyak alasan yang sama. Pertama, nggak punya kamera, nggak punya boom, nggak punya gimbal, nggak punya lighting, dan sebagainya. Sebelum ngomong itu, coba kamu lihat dulu cuplikan ini. Banyu, lu dapat surat peringatan lagi? Iya, lu kenapa? Yuk, lu kenapa bolos lagi sih, Yuk? Lu mau jadi apaan, Yuk, nantinya? Lu siapa sih ngatur-ngatur gua? Gue emang bukan siapa-siapa lu, Yuk. Tapi gue cuma ngingetin doang, Yuk. Gue tuh miris banget ngeliat anak muda zaman sekarang yang lontang-lantung gak jelas hidupnya kayak lu. Indonesia aja udah merdeka, Yuk. Masa lu masih dijajah sama kebodohan? Ini adalah film pendek. Ini adalah film pendek. Ini adalah cuplikan. Ini adalah cuplikan film pendek. Ini adalah cuplikan film. Tadi itu adalah cuplikan film pendek Remaja Merdeka buatan Caca, anak SMKN 3 Tangerang. Film itu menurutku bagus banget karena dengan bermodalkan HP aja dia udah bisa bikin film yang kayak gitu. Dan dia di HP juga. Kalau bikin film action bisa nggak? Bisa lah. Coba kalian lihat lagi cuplikan ini.
Film pendek action ini juga dibuat dan diedit menggunakan HP. Intinya nggak usah banyak alasan, cari solusi. Dan langkah selanjutnya adalah syuting. Sekarang saatnya kamu rekam visual dan audio yang sudah kamu konsep dan rencanakan sebelumnya. Gak punya kamera, nyewa atau minjem punya teman. Gak bisa makanya ajak temanmu yang bisa. Gak mau ribut pakai kamera, pakai HP. Gak punya alat perekam suara, pakai HP. Caranya pakai clip on atau taruh HP-nya di dekat saku kamu. Atau kamu bisa dubbing suaranya setelah syuting. Lalu syutinglah dari awal sampai akhir menggunakan alat yang kamu punya. Setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu editing atau penyuntingan gambar. Ini merupakan tahap pasca produksi di mana semua yang sudah kamu rekam baik visual atau audio digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah karya yang utuh. Ngeditnya pakai apa? Di HP kamu bisa menggunakan KineMaster, Power Director, Video Show, dan lain-lain banyak pokoknya. Yang penting jangan pakai TikTok. Kalau di komputer atau PC, pakai apa? Adobe Premiere Pro, Filmora, Final Cut, Sony Vegas, dan lain-lain. Gak bisa ngedit, belajar. Banyak tutorial di YouTube. Kamu kira aku bisa ngedit belajar dari sekolah? Enggak. Aku belajar sendiri dari YouTube. Atau kalau kamu males belajar, kamu bisa ajak teman kamu yang bisa ngedit, yang punya kemampuan skill untuk menyunting gambar. Butuh musik atau sound effect, kamu bisa cari di audio library di YouTube, banyak banget. Atau kamu pakai Epidemic Sound, tapi bayar. Atau kamu mau bikin sendiri, itu lebih bagus. Dan itulah cara membuat film pendek untuk pemula versiku. Dan ingat, kamu pasti banyak menemukan kendala. Yang penting kamu jangan membesar-besarkan masalah. Kamu harus cari solusi dan membuat keputusan. Kamu kira di industri nggak ada masalah? Banyak banget. Lebih banyak. Setelah melakukan beberapa cara itu, aku tahu kalian pasti bakal tahu. Selanjutnya itu harus bikin apa lagi? Kayak jadwal syuting, penata artistik, penata kostum, dan sebagainya. Belajarlah dari kesalahanmu dan nikmati prosesnya. Terima kasih kepada Caca dan Mas Jailani yang sudah mengizinkan filmnya untuk masuk ke tutorialku. Kalian bisa lihat Instagramnya di sini atau nonton fullnya di sini. Mungkin hanya itu untuk video kali ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Rifki, tetap kreatif. Beres, Cok.